Kembali lagi bersama gua di channel FGH Kreatif. Seperti biasa gua akan berbagi tutorial vektor di Android. Pada kesempatan kali ini gua akan berbagi vektor mobil truk yang banyak sekali orang yang bilang ya, seperti yang tutorial yang kemarin lah. Kalau yang kemarin di bagian line art, kalau yang belum tahu silahkan cek aja di channel ini karena udah ada untuk full bagian line art. Dan kali ini gue lanjutkan ke bagian coloring. Untuk bagian coloring atau bagian pewarnaan, silahkan kalian tonton kalau kalian belum tahu cara coloring untuk bagian vektor mobil truk ini. Dan supaya kalian tidak lama lagi, langsung saja ke videonya. Tetapi sebelum lanjut ke videonya, buat kalian yang belum subscribe dulu. Nah, di sini cara mengatasi bug untuk bagian yang tersedia bolong-bolong atau yang kemarin lah ada yang komen cara mengatasi bugnya, ya caranya seperti ini. Tinggal gunakan lazy tools, untuk pennya gunakan lasso aja seperti itu. Gampang sekali, tinggal untuk bagian bolong-bolongnya kalian isi aja, terserah mau menggunakan tools apapun, tapi biasanya gua menggunakan lazy plus lasso. Lazy untuk toolsnya dan lasso untuk pennya. Nah, itu supaya tidak ada bagian yang bolong-bolong. Jadi setelah itu kalian tinggal select all, langsung gabungkan, dan untuk bolong-bolongnya langsung tertutup dengan rapi. Nah, simple banget kan caranya. Kemudian untuk coloring, klik tools, kemudian ada tools yang namanya isi atau fill tools. Gunakan tools isi lah, pokoknya fill tools. Kemudian kalian tinggal pilih aja warna yang mau kalian gunakan. Nah, kalau di sini karena mobilnya berwarna biru, jadi tinggal ambil warna biru, kemudian isi ke bagian keseluruhan untuk kendaraan yang kalian gambar. Jadi untuk gambar apapun itu ya kalian gambar aja dan hasilnya akan seperti ini. Setelah seperti ini, klik select tools, kemudian bisa menggunakan pilih semua. Nah, setelah dipilih semua, nanti hasilnya akan seperti ini nih. Kalau sudah dipilih semua dan klik langsung line artnya. Setelah diklik line artnya, kalian bisa pilih yang namanya salin. Setelah salin, kemudian kalian paste seperti itu. Nah, itu untuk cara pastenya ada di atas ya. Setelah selesai paste, kalian tinggal centang aja, dan ya cukup sesimpel itulah. Kalian perhatikan untuk hasil pastanya pasti ada di atas dari bagian layar yang kalian buat. Kalian geser ke bawah dan klik lagi layar yang ada line artnya, select all, kemudian klik line art dan hapus. Nah, itu diterapkan ke semua bagian sampai hasilnya seperti tadi ya. Kemudian langsung ke bagian shading. Untuk bagian shading tersebut biasanya gue menggunakan 4 warna. Nah, karena mobilnya berwarna biru, jadi 1 shading, 2 lighting. Dan di sini juga ada tutorial yang sedikit berbeda karena pada kesempatan kali inilah gua mau bikin mobil yang mirip-mirip banget. Jadi sampai semua bagiannya itu ya berasa mirip lah. Caranya bisa menggunakan yang namanya gradasi atau gradient. Nah, di sini untuk bagian lightingnya, karena untuk bagian shading itu cuma dikit ya. Jadi cuma bagian dikit yang kegambar, jadi kalian juga tahu lah yang paling gelap aja kalian kasih shading. Nah, ini untuk bagian terangnya, nah atau lightingnya seperti ini. Pokoknya kalian untuk bagian lighting itu kalian bikinlah semua di bagian yang paling terang. Mau lebih ataupun kurang ya gak apa-apa, yang penting kan sudah di tracing full. Kalau sudah di tracing full untuk bagian terangnya atau bagian lightingnya, kalian bisa gunakan yang namanya gradient. Nah, ini untuk di bagian yang sudah selesai ya. Langsung ke bagian gradient. Nah, untuk gradientnya warna satu ke warna dasar, untuk yang satunya ke warna lighting. Nah, untuk cara penggunaan gradient tersebut ya disesuaikan dengan objek yang aslinya. Misalkan arahnya disesuaikan lah. Yang misalkan kan kalau gradasi sebelah agak gelap, sebelah terang, atau perpaduan dari dua warna. Nah, kalau warnanya seperti ini memberikan efek dari lighting ya ikutin saja dari arah objek yang kalian gambar itu. Misalkan
dari kiri gelap, dari kanan terang, ya warna lightingnya dari kanan, yang kirinya ke warna dasar. Jadi permainan gradasi itu atau gradient itu cukup seperti itu dan sangat mudah, sangat gampang sekali. Tetapi perlu kalian ingat ya, kalau pembuatan vektor yang menggunakan gradasi itu cukup memakan waktu yang lumayan lama. Di sini gua aja sampai 1,5 jam. Itu termasuk nge-lag di aplikasi. Kenapa untuk video lag-nya tidak gue gambarkan? Karena apa ya? Banyaklah bagian yang harus dipotong. Misalkan udah digradasi tapi harus gradasi ulang karena force close atau FC. Ya pokoknya seperti itulah. Nah ini lanjut ke bagian lighting yang kedua, sama menggunakan yang namanya gradasi. Jadi untuk gradasi itu bisa kalian gunakan di semua objek, vektor kendaraan, vektor wajah, vektor mobil, dan banyak lah pokoknya bisa kalian gunakan. Apalagi vektor wajah kalau kalian mau memberikan efek yang lebih mulus. Nah setelah bagian body selesai, lanjut ke bagian part-part yang lain lah. Untuk bagian di part yang lain ini ada yang namanya kayak apa ya? Ya gak tahu juga lah, pokoknya yang biasa ada di part bagian truk itu yang warna hitam. Ya biasa kayak buat apa ya? Buat ya pokoknya yang deket ban lah, yang nutupi gitulah. Pokoknya gua gak tahu namanya. Seperti itulah. Kalian tinggal tracing gunakan warna yang sesuai karena di sini warnanya agak gelapan. Jadi ambil yang warna abu aja. Kemudian untuk shadingnya akan menyesuaikan. Biasanya tidak menggunakan shading juga nggak apa-apa, yang penting lightingnya agak double. Jadi untuk lightingnya 2 warna. Nah kemudian di sini untuk shadingnya, untuk bagian kotak-kotak di depan itu bisa menggunakan cara duplikat aja. Jadi bikin satu objek kemudian tinggal duplikat aja. Itu berguna ke semua bagian. Misalkan ada bagian yang sama, tinggal kalian gunakan cara yang sama juga. Tracing satu, sisanya duplikat supaya mempercepat kerjaan kalian. Kemudian ini untuk bagian lightingnya juga, di sini warnanya agak diterangin dikit. Dan untuk cara-cara penempatan di bagian yang terang atau di bagian lighting ya kalian ikutin saja, gak perlu mengikutin semua. Misalkan kalian mau variasikan dikit ya gak apa-apa, yang penting hasilnya ya tetap jadi mobil gitu. Nah ini yang gue bilang tadi ya, jadi untuk setiap part itu gak mesti harus digambar. Kalau bentuknya sama tinggal gunakan tools duplikat. Untuk apa kalau udah disediain duplikat tapi nggak dipakai kan? Kemudian untuk bagian pinggirnya juga yang dekat ke bagian penutup atau ke bagian pintu mobil ya tinggal kalian tracing juga. Nah setelah selesai di bagian kedua tadi, bagian body dan juga bagian yang gelap-gelap tadi, lanjut ke bagian lampu. Untuk di bagian lampu cukup simpel pengerjaannya karena udah sering gua kasih tahu untuk pembuatan vektor di bagian lampu itu mengikuti dari si warna objek. Kalau lampunya semakin berwarna putih ya kalian ambil yang paling terang. Jangan sampai ambil yang warna putih, tapi ambil yang sedikit turun lah. Pokoknya agak putih-putih tulang itu. Ya pokoknya jangan terlalu yang putih lah. Kemudian untuk efek dari mika lampu itu kalian duplikat warna dasar, kemudian kasih warna putih. Opacity-nya diatur ke 20 atau 30-an di area seperti itu. Kemudian untuk memberikan efek yang lebih menarik lagi, lebih 3D lagi, kasih warna putih, opacity-nya naikin dikit dan tinggal segmen untuk sisa-sisanya. Cukup seperti itu untuk lampu dan ini bisa kalian terapkan ke semua bagian lampu. Kemudian bagian velg, untuk di bagian velg karena ini velgnya lumayan rumit. Di sini gua menggunakan lazy tools ya, meskipun gak terlalu rapi penggunaan lazy toolsnya, yang penting kan kemiripannya. Karena yang biasa dilihat kan dari tingkat kemiripannya, bukan dari rapi atau mukanya. Meskipun tingkat kerapian itu juga perlu kalian perhatikan. Jadi jangan sampai kalian mentang-mentang nggak kelihatan kalian gunakan full lazy, kan nggak mungkin. Kalau untuk bagian velg apalagi yang bulat-bulat itu, bisa kalian gunakan tool lingkaran atau bisa gunakan tool setengah lingkaran. Tapi kalau kalian sudah mahir menggunakan lazy tools ya tinggal gunakan lazy tools saja. Di sini kenapa gua menggunakan lazy tools?
hampir ke seluruh bagian untuk bagian velg itu, dari mulai velg modif, velg yang original seperti itu. Gue biasanya menggunakan yang namanya lazy tool supaya pengerjaannya lebih cepat. Dan ini tidak disarankan buat kalian yang pembuat vektor kendaraan lah, karena untuk vektor kendaraan itu lumayan gede juga kalau kalian udah masuk ke dunia vektor kendaraan. Nah, untuk vektor kendaraan ini sama menggunakan 4 palet, 1 dasar, 2 gradasi, 2 shading dan 1 lighting. Untuk shading sudah tadi, dan ini untuk proses lighting. Untuk proses lighting tinggal kalian tracing, jangan sungkan-sungkan, jangan terlalu ini gimana nanti caranya kalau ketindihan warnanya, agak apa-apa, tinggal kayak gini aja dulu, segmen, kemudian klik objeknya, klik warna dasar dan pindahkan ke bagian belakang. Ada di select tools itu ada pindahkan ke depan dan pindahkan ke belakang. Nah, kalau kalian gunakan shading dulu ya, untuk bagian lightingnya tinggal kalian kalau bagian shading ketimpa sama lighting nggak apa-apa, bisa gunakan yang namanya pindahkan seperti itu. Kemudian untuk bagian yang belang-belang kayak gini nih, gak tahu bagian apanya ya, kalian gunakan cara yang sama, tracing 1 kemudian duplikat untuk sisanya. Jadi untuk proses pengerjaannya ya cukup simpel dan cukup cepat juga, tetapi yang paling memakan waktunya itu ya karena partnya itu banyak sekali ya, jadi lumayan memakan waktu dan lumayan ribet lah kalau untuk dibikinnya juga. Jadi buat kalian yang mau bikin vektor mobil ya, kalian harus menyiapkan waktu paling tidak minimal 1 jaman. Nggak minimal sih, minimal 2 jaman lah, 1 jam buat line art. Jadi kalau kalian misalkan mau bikin WIP, work in progress, itu ya minimal kalian siapkan waktu 1 jam yang luang buat bikin line art, dan untuk bagian coloring bisa di next day atau bisa di waktu luang lainnya, pokoknya tergantung dari kalian juga lah. Dan ini hanya untuk bagian efek dari lighting ya, jadi ya gunakanlah semaksimal mungkin untuk semua kerjaan kalian. Kemudian untuk bagian kaca bisa menggunakan warna putih. Nah, di sini untuk warna orange matte dulu ya, gak apa-apa, yang penting kan untuk hasil akhirnya nanti kalian gunakan yang namanya gradasi hitam putih. Jadi kalau untuk masalah warna untuk bagian kaca ya gak apa-apa. Untuk bagian efek dari pencahayaan tersebut ya cukup tracing mudah saja, karena untuk bagian kaca itu ya bagian yang paling mudah. Kalau misalkan ada bagian yang terpisah, tinggal select kemudian ada gabungkan. Untuk gabungkan ya tetap pilih nomor 2, atau bisa lebih simpelnya lagi ada terus yang namanya di group atau digrupkan, nggak apa-apa, itu bisa menggunakan tools grouping atau bisa menggunakan tools gabungkan. Karena untuk grouping dan gabungkan itu beda. Kalau di grouping berarti satu objek menjadi sama tanpa mengubah warna. Kalau kalian menggunakan tools yang namanya gabungkan, itu nanti warnanya akan menjadi sama. Misalkan kalian mau memindahkan bagian velg, sudah utuh sama full shading dan lighting. Ketika kalian gunakan tools yang namanya grouping, itu warnanya tidak akan pudar. Tetapi ketika kalian menggunakan select, itu sudah kepilih semua. Dan bedanya sama yang gabungkan, kalau digabungkan itu misalkan kalian select yang sudah tersedia lighting dan juga shading, kalian gunakan tools gabungkan, itu akan menjadi gabung menjadi satu objek, dan untuk objek lainnya otomatis terhapus. Nah, itu perbedaan dari di grouping dan juga gabungkan. Yang digrupkan dan digabungkan ya perbedaan seperti itu. Kemudian untuk efek bayangan ya cukup seperti itu, cukup paling simple banget. Dan cukup sekian untuk tutorial kali ini. Untuk hasil akhirnya bisa tonton di akhir video. Dan terima kasih buat yang sudah menonton. See you di next tutorial. Bye bye.